Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai siklus APBD pertanggungjawaban. Kelompok kami beranggotakan Hapsari Sekar Langit, Ica Noviasari, Indah Wulandari, dan Intan Maharani. Kemudian ada daftar isi. Yang pertama mengenai deskripsi, yang kedua tujuan instruksional yang berisi mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD, dan yang kedua mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Menteri Dalam Negeri. Baik, pertama yang akan dibahas di sini mengenai deskripsi. Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah dilakukannya penyusunan rancangan APBD, persetujuan RAPBD oleh DPRS, pengesahan APBD oleh pemerintah pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaan APBD selesai dilakukan. Secara normatif, mekanisme PPAPBD merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang dimiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya, tujuan instruksional. Beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar PPAPBD diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau PPAPBD adalah adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja yang kemudian dievaluasi dan diklarifikasi oleh DPRD dan Kementerian Dalam Negeri dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD. Di sini, DPRD berwenang untuk mengawasi pertanggungjawaban APBD untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD dan arah kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. Mekanisme pengawasan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan oleh DPRD adalah sebagai berikut. 1. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah atau Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Yang kedua, laporan keuangan sebagaimana dimaksud poin 1 sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah. Yang terakhir, Kepala Daerah dan DPRD kemudian akan membahas rancangan Perda APBD hingga disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. B. Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Kemendagri. Mekanisme pengawasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Kementerian Dalam Negeri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Mekanisme tersebut mengatur sebagai berikut. Yang pertama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Yang kedua, penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada poin A dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan untuk evaluasi. Yang ketiga, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin A disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Yang keempat, apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Yang kelima, dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Yang keenam, apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD dan Gubernur tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, di sini kami akan membahas mengenai studi kasus korupsi anggota DPRD Sumut terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bentuk korupsi yang dilakukan anggota DPRD Sumut terkait dengan laporan pertanggungjawaban APBD Gubernur Provinsi Sumut pada tahun anggaran 2012 sampai 2014 adalah suap atau gratifikasi, yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugasnya dalam membuat peraturan perundang-undangan atau legislasi, menyetujui anggaran atau budgeting, dan pengawasan atau controlling terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Korupsi yang dilakukan anggota DPRD dalam perspektif kriminologi merupakan suatu kejahatan. Kejahatan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena perbuatan tersebut dianggap telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ideal dalam perspektif kriminologi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya penal menitikberatkan pada sifat penindakan, pemberantasan sesudah kejahatan terjadi, dan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Jadi, solusi yang diberikan kelompok 6 untuk mengatasi korupsi anggota DPRD Sumut terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat dilakukan dengan pendekatan berikut. Yang pertama, penguatan hukum dan sistem peradilan. Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk meningkatkan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi. Perkuat lembaga penegak hukum agar lebih independen, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, pencegahan korupsi. Tingkatkan transparansi dan penggunaan anggaran publik dengan pengawasan ketat terhadap APBD dan laporan keuangan yang terbuka. Libatkan masyarakat dalam pengawasan dan partisipasi politik, serta fasilitasi sistem pelaporan yang aman dan juga efektif. Dan yang terakhir, peningkatan integritas dan etika. Berikan pelatihan dan pengawasan internal yang ketat kepada anggota DPRD untuk memperkuat etika dan integritas. Terapkan standar etika yang jelas dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Dengan implementasi solusi-solusi ini, diharapkan dapat mencegah dan memberantas korupsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPRD Sumut dalam menjalankan tugas dan juga tanggung jawab mereka. Setelah penjelasan mengenai siklus APBD pertanggungjawaban, dapat disimpulkan bahwa
PPAPBD merupakan suatu kegiatan terstruktur dan terjadwal untuk melaporkan seluruh penggunaan APBD dalam pelaksanaan kegiatan oleh SKPD di lingkungan pemerintah daerah. Mekanisme pertanggungjawaban dilaksanakan secara vertikal dari Kepala SKPD, PPKD, Kepala Daerah, dan BPK selaku lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang keuangan negara. Sekian penjelasan dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.